Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga teman-teman semuanya dalam kondisi sehat dan juga dalam lindungan Allah SWT. Oke, baik, pada video kali ini saya ingin membahas pembahasan terusan dari part sebelumnya, yaitu pembahasan Omnipa tahun 2014 bidang fisika, khususnya bagian termodinamika. Oke, baik, jadi kemarin kita sudah membahas dari nomor 1 sampai nomor 16, dari part 1 sampai part 3. Kita sekarang masuk ke part terakhir ya, insya Allah kita akan membahas nomor 17 sampai nomor 20. Semoga nanti cukup waktunya. Oke, baik, jadi nomor 17 ini kita memiliki problem di mana jika B adalah perubahan relatif volume V apabila temperatur T diubah dan tekanannya P diusahakan tetap, maka beta itu bisa dikalimatkan dengan ini, perubahan V terhadap T dV per dt. Kenapa kok saya bentuk parsial turunan? Karena nanti P-nya tetap, dibuat P-nya tetap, jadi gitu. Jadi beta itu sama dengan dV per dt saat P tetap. Oke, nah kemudian sementara itu yang lain K itu sama dengan perubahan relatif volume apabila tekanan diubah. Jadi dibalik ya, dV per dP saat T tetap, jadi gitu. Nah, seperti inilah penulisannya. Nah, terus kemudian karena di sini V itu diturunkan baik T ataupun P ya, padahal kita tahu bahwasanya untuk sistem gas maka V itu merupakan fungsi dari T dan P jika jumlah gasnya tetap ya. Dan kita tahu kalau misalkan nggak bocor ya tetap gas itu. Nah, oleh karena itu nanti dV itu ya, V itu merupakan fungsi dari T dan P saja, jadi gitu. Sehingga nanti turunan total ataupun perubahan total dari V itu bisa dituliskan dengan dV per dt saat P tetap dt ditambah dengan dV per dP saat T tetap dP, jadi gitu. Nah, sedemikian hingga nanti dV kita bisa jabarkan ya, dV per dt P tetap ini adalah beta ya, ini beta, sementara yang dV per dP saat itu tetap ini adalah K dB, seperti ini. Nah, kita punya bahwasanya beta itu adalah 3AT kuadrat per V, jadi gitu. Nah, sementara K itu adalah B per V. Oleh karena itu kita bisa tuliskan, kita bisa menulis ulang, beta ini diubah menjadi 3AT kuadrat per V ya, 3AT kuadrat per V dt ditambah dengan K ini adalah B per V, jadi gitu. B per V dB. Nah, oleh karena itu kita bisa mengalihkan semua ruas dengan V. Ya, dikalikan semua ruas dengan V. Dan kita nanti akan memperoleh V dV sama dengan 3AT kuadrat dt plus B dB. Nah, kita lihat semua variabel udah pada D-nya masing-masing. V udah dengan dV, T dengan dt juga. Oke, sehingga tinggal kita integralkan. Jadi kita integralkan seperti ini. Nah, integralnya V dV kita akan memperoleh hasilnya adalah setengah V kuadrat. Nah, integralnya 3AT kuadrat itu adalah AT pangkat 3. Integralnya B itu adalah BB. Dan tidak lupa, karena ini integralnya integral tak tentu ya, maka nanti plus konstanta. Dan kita mengakhiri dengan bentuk setengah V kuadrat dikurangi AT pangkat 3 dikurangi BB sama dengan konstanta. Nah, maka ini adalah persamaan keadaan sistem, jadi itu. Jadi persamaan keadaan sistem gas itu seperti ini. Oke teman-teman semuanya, jadi seperti itu ya caranya. Nah, ini adalah yang nomor 17. Jadi 17 itu jawabannya adalah ini, persamaan keadaan sistem gasnya. Oke, nah sekarang kita lanjut nomor 18. Nah, nomor 18 di sini lumayan menarik ya. Dimana nomor 18 di sini kita perlu pertama harus tahu bahwasanya gas ideal ya. Gas ideal itu harus diingatkan, gas ideal adalah PV sama dengan nRT, jadi gitu. PV sama dengan nRT. Dan juga kita harus tahu juga bahwasanya ds ya, S itu merupakan fungsi dari T dan V. Nah, fungsi dari T dan V. Sedemikian hingga kita nanti bisa memperoleh bahwasanya perubahan total dari S itu adalah dS per dV saat T konstan, dV ya, ditambah dengan dS per dt saat V konstan dt, jadi gitu. Nah, oke, nah sebelum ke situ, mari kita sekarang saya akan buat page baru lagi dan saya akan jelaskan lebih detail lagi. Nah,
Jadi yang kita miliki tadi di sini ya, ds yang bisa dijabarkan kayak gini tuh nanti bisa dipersimpel sebagaimana berikut. Oke, jadi kita tahu dari hukum termodinamika pertama, ini tadi kan definisinya fungsi termodinamika entropi ya. Nah, kalau misalkan kita berkaca pada hukum termodinamika pertama, maka kita memiliki, pertama kita memiliki dq sama dengan du plus pdv. Padahal nanti kemudian dq itu bisa diubah menjadi tds gitu ya, berdasarkan hukum yang digunakan untuk hukum termodinamika kedua. TDS sama dengan du plus pdv, jadi gitu. Nah, sedemikian rupa nanti kita bisa memperoleh bahwasanya ds itu akan sama dengan 1 per t du plus p per t dv, jadi gitu. Nah, teman-teman harus tahu bahwasanya ada yang disebut dengan kapasitas kalor ya. Jadi kapasitas kalor ataupun nanti disebut dengan ini ya, disebut dengan ini kalor spesifik ya. Jadi kalor spesifik. Jadi kalor spesifik itu bisa ditentukan dengan cara apa? Dengan cara membagi kalor dengan dt. Jadi kita ataupun sebenarnya kecepatan dari perubahan kalor terhadap perubahan suhu, bukan kecepatan ya, tapi perbandingan perubahan kalor yang diberikan dibanding dengan perubahan suhu yang terjadi. dq itu sama dengan du per dt plus p dv per dt, jadi gitu. Nah, jadi definisi C ataupun kalor spesifik itu adalah definisinya itu adalah C sama dengan dq per dt, jadi gitu. Oke. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian ketika kita lihat di sini, oke, ini coba ditempatkan di tempat lain dulu ya. Jadi ini tadi turunkan di bawah aja. Jadi kalau kita memiliki sistem seperti ini ya, kita memiliki sistem seperti ini ketika C itu sama dengan dq per dt. Nah, coba ketika kita buat ketika volumenya konstan. Ketika volume konstan, maka nanti itu dv-nya sama dengan 0. Sedemikian rupa nanti kita peroleh bahwasanya dq per dt saat volume konstan, ya, saat volume konstan itu akan sama dengan ini. Nah, du per dt. Nah, nanti penulisannya du per dt bisa dituliskan dengan bentuk turunan parsial karena saat besaran yang lain itu konstan. Du per dt itu adalah sama dengan du per dt saat v konstan itu sama dengan dq per dt saat v konstan. Padahal ini nanti bisa diubah menjadi c, jadi gitu. Maka nanti ada definisi cv. Cv itu sama dengan du per dt saat v konstan, jadi gitu. Ya, ini ya dengar-dengar ya. Jadi kalor spesifik itu untuk volume konstan itu sama dengan du per dt saat v konstan, jadi gitu. Oke. Nah, maka teman-teman di sini sebenarnya bisa menuliskan juga ya, sebelum ke situ ya nanti dulu aja. Jadi kita memiliki du S sama dengan 1 per T, du plus pdv per T. Oke, nah sekarang kita akan lanjut ke masalah ini ya, ke masalah kita. Jadi kalau kita tarik ulang lagi ya, jadi ds itu bisa digambarkan seperti ini. Bisa digambarkan seperti ini ya. Oke, nah kalau kita lihat di sini, maka ada yang bisa dihubungkan secara langsung ya. Bahwasanya du S per du V ini nanti sama dengan P per T, jadi gitu ya. Tapi kita ada sesuatu yang nggak bisa dihubungkan secara langsung, du S per du T dengan du, jadi gitu. Nah, nanti sekarang kita akan hubungkan. Nah, sekarang gini. Nah, du S per du T itu ya, du S per du T itu du S per du T itu saat V konstan ya, saat V konstan. Oh, maaf ini saya pindah dulu ke atas. Oke. Saat V konstan itu akan sama dengan bisa kita uraikan seperti halnya aljabar biasa, du S per du dikalikan du per du T. Boleh kan gini kan? Ini dalam naungan V konstan. Nah, atau dipisah juga nggak apa-apa. Du S per du saat V konstan dikalikan dengan du per du T saat V konstan. Nah, kita tahu bahwasanya du S per du itu ketika kita lihat di sini ya, kita lihat di sini, kita lihat di persamaan ini, ketika ini ya, ini sama aja apa sih? Ini sama aja ketika kita cari ds per du dibagi dengan du ya, berarti dibagi dengan du saat V konstan, maka ya 1 per T. Jadi dari sini kita bisa melihat
ds per du, coba ketika dibagi ya, saat V konstan, itu yang sama dengan 1 per T. Kenapa? Karena dv-nya 0, jadi gitu. Maka kita bisa rubah ds per du ini adalah apa? Ini adalah 1 per T, jadi gitu. Sementara du per du T, itu tadi, du per du T saat V konstan tadi sudah kita dapatkan. Itu adalah color specific volume constant, CV. Maka ini bisa diganti dengan CV. Nah, maka nanti kita bisa memperoleh, ternyata nilai dari ds per du T saat V konstan itu sama dengan CV per T. Nah, jadi gitu. Ya, teman-teman sekalian. Jadi, ini bisa diubah ya. Pertama, kita bisa merubah ds menjadi sebagaimana berikut. ds itu sama dengan apa? Sama dengan ds per du T saat V konstan, yaitu CV per T dt ditambah dengan ds per du V. Nah, saat T konstan. ds per du V saat T konstan dV. Nah, ds per du V kita bisa peroleh dari ini tadi. Dari persamaan S-nya. Jadi gitu. Nah, S-nya itu adalah apa? N per 2 sigma plus 5R ln U per M ditambah 2R ln V per N. Jadi gitu ya. Nah, jadi kita bisa mencari nilai dari ds per du V-nya dari sini. Oke. Nah, izinkan saya untuk mengubah ke sini ya. Jadi, ds per du V itu bisa dicari dengan ini. Berarti ds per du V berarti diturunkan terhadap V saat semuanya konstan. Jadi gitu ya. Berarti tinggal apa ya? Tinggal ini semua akan hilang. Ini semua akan hilang. Yang komponen yang ini semua akan hilang ya. Tinggal yang paling kanan aja. Nah, sedemikian rupa nanti kita peroleh NR saja saya keluarkan, karena ini 2R dikeluarkan jadi N per 2 dikalikan 2R adalah NR. Nanti N-nya juga bisa hilang ya, cuma ini aja. Du per du V dari ln V. Nah, ini nanti sini adalah NR per V, jadi gitu. Jadi ds per du V itu ternyata adalah NR per V saja. Maka nanti ds kita bisa kita ubah lagi menjadi apa? ds kita bisa menjadi CV per T dt ditambah dengan NR per V dV, jadi gitu. Oke, teman-teman semuanya. Nah, inilah nilai dari ds-nya ya. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan sekarang adalah pertama melihat dari ds-nya sendiri ya. Ini ketika diturunkan, dicari perubahan totalnya ataupun ds-nya, maka ds di sini akan sama dengan d dari semua ini, dari n per 2 kemudian sigma plus 5R ln U per N gini ya. Kemudian plus 2R ln V per N gitu ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, karena sigma itu adalah konstanta, N juga konstanta, maka D itu bisa masuk ya. D itu akan mempengaruhi cuman kepada ini aja. 5NR per 2 ke ini aja. D ln U per N. Cuman ini aja. Ditambah dengan ini aja. Yang NR D ln V per N. Nah, karena N-nya juga nggak berubah juga, maksudnya konstan juga, maka nanti N-nya bisa hilang. Tinggal ini aja. Tinggal 5 per 2 NR D ln U. Karena nanti D ln N itu akan 0, dan DN juga 0 juga. NR D ln V. Nah, teman-teman ketika kita coba turunkan ya, jadi D ln U dibagi dengan DU itu turunannya adalah 1 per U. Atau nanti kita bisa tuliskan bahwasanya D ln U itu menjadi apa? Menjadi 1 per U DU. Begitu juga yang D ln V ya. Maka nanti kita bisa mengakhiri dengan bentuk ds itu sama dengan 5 per 2 NR per U DU ditambah dengan NR per V dV. Nah, seperti itu. Dari S kita. Padahal kita tadi memiliki ds yang bentuknya kayak gini. Bentuknya kayak gini. Bentuknya kayak gini. Oke, bentuknya kayak gini. Oke, nah seperti itu ya teman-teman semuanya. Jadi seperti itu. Nah kira-kira gimana cara menghubungkannya? Kita masih ingat tadi bahwasanya du per dt ya. Du per dt itu saat t konstan itu adalah CV ya. Ya kan? Du per dt itu adalah CV. Ini berarti bahwasanya apa? Ini berarti
bahwasanya nanti nilai DU itu sama dengan CV DT, ya Pak enggak? Atau U itu sendiri sama dengan ya CV DT, ataupun U sendiri sama dengan apa? Ya U sendiri sama dengan CV dikalikan dengan T, ya Pak enggak? Jadi gitu. Artinya dari sini kita bisa memasukkan ya yang nilai U tadi ke dalam sini, CV per DT tadi. Jadi nanti yang nilai ini bisa kita ubah menjadi DS sama dengan 5NR per 2, DU adalah CV DT, sementara yang U sendiri adalah CV dikalikan dengan T. Jadi gitu. Oke, nah dari situ kita akan memperoleh bahwasannya ini bisa kecoret ya. CV-nya bisa kecoret seperti ini. Nah, nanti kita akan bisa mendapatkan DS itu sama dengan 5NR per 2T DT plus NR per V dV. Nah, dari sini kita akan bisa mengkorelasikan antara persamaan terakhir yang ini dengan yang ini. Jadi gitu ya. Maka ini sama ya. Ini udah sama. Ini sama, ini udah sama. Maka yang sama yang lain apa? Ini sama ini, ya kan? Gitu. Jadi kita bisa menyamakan yaitu CV per T itu sama dengan 5 per 2 NR per T. Nah, oleh karena itu kita akan memperoleh nilai dari CV-nya itu sama dengan 5 per 2 NR. Jadi gitu. Nah, ini nilainya dari CV ya. Nah, sekarang kita lanjut ke nilai dari kalornya sebagai saat apa namanya itu? Tekanannya konstan. Nah, ini berawal dari dq ya. dq itu sendiri sama dengan du plus pdv. Nah, seperti itu. Kemudian du sendiri adalah cv dt kan gitu ya. cv dt sebagaimana yang kita udah jelaskan tadi ditambah pdv. Nah, sekarang kalau p konstan ini gimana caranya? Maka caranya pertama kita bagi semua dengan dt ya. Ketika kita bagi dengan dt, maka kita peroleh dq per dt sama dengan cv plus pdv per dt. Nah, ini kita nggak bisa nolkan yang kanan. Kenapa? Karena yang konstan adalah p-nya. Nah, karena yang konstan adalah p-nya, maka kita ingat gas idealnya. Gas ideal itu memiliki apa? PV sama dengan nRT. Oleh karena itu kita akan memperoleh bahwasanya P itu karena konstan ya, maka nanti P itu sama dengan nRT per V seperti ini ya. nRT per V seperti itu. Ataupun V itu sama dengan nRT per V itu sama dengan nRT per P kan gitu ya. Oke. Nah, karena P-nya konstan, maka ketika ini diturunkan terhadap T, maka P-nya nggak ikut diturunkan, ya kan? Maka NR sama P-nya bisa keluar, NR per P, DT per DT, kan gitu ya. DT per DT berapa? Ini 1. Nah, maka nanti nilai dari dV per DT itu adalah NR per P saja, jadi gitu. Sehingga dQ per DT, nah ini kemudian dinyatakan sebagai C, ya, tapi C saat P konstan, ya, berarti kita sebut dengan CP, itu nanti akan sama dengan apa? Sama dengan CV plus P dikalikan dengan NR per P. Nah, ini bisa kita coret P-nya, dan kita akan memperoleh bahwasanya CP itu sama dengan CV plus NR. Nah, berapakah CV-nya? CV-nya tadi adalah 5 per 2 NR. Nah, ini ditambah dengan NR, maka nanti totalnya adalah CP-nya itu sama dengan 7 per 2 NR. Nah, itu. Oke, jadi seperti inilah metode untuk menentukan yang namanya CP dan CV untuk sistem S yang dicantumkan di atas. Oke ya, itu adalah metode yang nomor 18. Nomor 18. Cukup panjang, sebenarnya ada cara simpel ya, tapi di sini tadi biar lengkap saja, karena juga berhubung kita tidak bergantung waktu ya dalam mengerjakan soal. Tapi nanti teman-teman karena bergantung waktu, maka usahakan caranya ngerjakan cepat ya. Tidak perlu terlalu panjang seperti saya kerjakan, ya cukup cara simpel saja. Yang penting nanti dapatnya seperti itu dengan hasil yang sama. Nah, sekarang kita masuk nomor 19. Nah, di nomor 19 ini ada mesin Carnot. Mesin Carnot itu pasti terdiri dari 2 mesin isotermal dan juga 2 mesin adiabatik ya, jadi gitu. Dan adiabatik sama isotermal itu ada karakteristiknya. Pertama, kalau isotermal itu karakteristiknya adalah suhunya konstan ya. Jadi kalau isotermal adalah suhunya konstan, T-nya konstan, sehingga tidak ada perubahan energi dalam. Karena energi dalam itu nanti sebagai fungsi T ya, delta U-nya sama dengan 0. Sementara kalau adiabatik, ya nggak ada yang konstan ya.
baik P, V ataupun T-nya nggak ada yang konstan, sedemikian hingga ada yang lain yang istimewa, walaupun nggak ada yang konstan, tapi nilai dari perubahan kalornya itu sama dengan 0, artinya tidak ada perubahan kalor. Sehingga ketika D itu sama dengan 0, maka ketika kita refleksikan ke persamaan hukum termodinamika pertama, kita akan memperoleh bahwasanya usaha itu akan sama dengan minus perubahan energi dalam, jadi gitu. Nah, itu ya. Nah, ingat isotermal tuh yang ini, yang 1, 2, 3, 4 ini adalah isotermal. Yang lebih landai itu adalah isotermal, sementara yang curam itu adalah 1, 4, 2, 3 itu adalah adiabatik. Nah, ingat ketika isotermal itu T-nya konstan ataupun energi dalamnya juga konstan. Jadi di sini tuh energi dalamnya konstan. Di sini tuh U-nya konstan ya. U-nya konstan katakanlah U1 gitu ya. Di sini juga sama. U-nya juga konstan, U-nya katakanlah U2 jadi gitu. Nah, oke, itu pertama. Sehingga ketika kita mencari usahanya, maka perhatikan W12 W total ya. W total itu akan sama dengan W12 ya ditambah dengan W23 ditambah dengan W34 ditambah dengan W41. Perhatikan, saya di sini hanya fokus kepada yang adiabatik ya. W23 itu bisa digantikan dengan apa? W23 itu bisa digantikan dengan minus delta U. Minus delta U berarti dari U2 min, jadi minus delta U ya. Akhirnya kan 3. Awalnya 2. Berarti awalnya itu kan U1, akhirnya U2. Tapi karena minus, maka jadinya minus U2 min U1. Jadi gitu. Nah, sementara yang W41, awalnya adalah U2, karena sama ya, di kurva isotermal ini energi dalamnya sama. Akhirnya 1, yaitu U1. Maka nanti minus U1 min U2. Nah, ketika teman-teman coba lihat nih, penjumlahan dari W41 sama W23 berapa ini? Nah, ini penjumlahannya ini sama dengan 0. Jadi gitu. Jadi ini sama ini bisa kecoret, hilang. Maka W totalnya ternyata hanya dikontribusikan dari yang isotermal aja, W12 dan juga W34. Nah, jadi makanya kita hanya perlu menentukan berapakah usaha usaha isotermal dari masing-masing kurva isotermal ya, yang 12 dan juga 34 itu. W12 adalah yang suhunya 4T0, berarti kan usaha isotermal tuh gampang ya. Nanti coba setelah ini saya jelaskan. Nah, kita akan pindah ke bawah. Jadi coba di sini saya hapus dulu ini ya. Jadi ini udah tahu tadi teman-teman semuanya bahwasanya di kurva itu adiabatiknya itu 0 ya. Artinya tidak ada usaha dari adiabatik karena siklus dia. Oke, saya mau mengambil gambar ini. Saya mau mengambil dengan snipping tool ya. Bentar. Saya mau hapus dulu ini. D-nya konstan. Oke, udah tahu ya. D-nya konstan udah tahu. Nah, saya mesti menentukan ini. Mau ambil taruh di bawah. Oke. Copy. Oke, saya taruh di paling bawah. Ya, di sini terus saya tambah lagi page. Oke, di sini. Nah, ini nomor 19. Nah, kita akan nomor 19. Nomor 19 ini. Oke, nomor 19. Nah, ya benar nomor 19. Nomor 19. Nah, kemudian nomor 19 ini kita menentukan ini ya. W-nya itu, W total itu hanya W12 dan plus W34. Kenapa kita menentukan W? Karena di soalnya tadi ya, maaf belum baca soalnya ya. Jadi di sini itu diminta untuk suatu mesin Carnot memiliki siklus seperti gambar berikut. Jika W dan W aksen masing-masing memiliki usaha yang dilakukan oleh satu mol gas monoatomik dan diatomik, jadi W itu merepresentasikan usaha dari monoatomik dan W aksen itu merepresentasikan usaha dari diatomik, maka tentukan rasio dari diatomik terhadap monoatomik, jadi gitu usahanya. Maka kita menentukan usahanya. Nah, dan usahanya usaha total ya. Usaha total itu sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu usaha setiap proses. Dan kita sudah bisa meng-cancel usaha-usaha dari adiabatik. Sehingga usaha totalnya hanya dari manifestasi dari isotermal saja. Oke, jadi W total sama dengan W12 plus W34. Nah, sekarang kalau kita melihat dari sini ya, W total sama dengan W12 plus W34,
maka kita akan tahu ini adalah isotermal. Kita tahu isotermal itu apa sih? Isotermal itu adalah suhunya konstan. Atau nanti kita bisa mengetahui bahwasanya secara persamaan kurva PV, P kalikan V itu konstan. Jadi gitu. P kalikan V konstan itu sama dengan P sama dengan C per V. Atau ketika kita mencari W itu kan integral dari awal ataupun 1 ke 2, P dV kan gini ya. Nah, P-nya adalah itu, P-nya adalah C per V dV. Nah, oleh karena itu nanti kita bisa mengintegralkan, hasilnya adalah C ln V2 per V1. Jadi gitu. Padahal PV sama dengan CC itu apa sih? NRT. Jadi gitu. Berdasarkan gas ideal. Maka nanti ini bisa menjadi apa? W-nya sama dengan NRT ln V2 per V1. Jadi target kita hanya menentukan ini aja. V2 per V1. Nah, untuk W12 berarti V2 per V1. Jadi berapa perbandingannya V2 dibandingkan V1. Untuk W34 berarti membandingkan V4 per V3 aja. Udah diketahui V1-nya udah diketahui V0, V3-nya udah diketahui 64 V0. Nah, masalahnya adalah berapakah V2 sama V4. Nah, ini yang kita cari. Nah, dari sinilah kemudian kita akan bekerja ya. Nah, kerjanya gimana? Pertama, kita menggunakan konsep adiabatis, persamaan adiabatis dan juga persamaan isotermal ya. Dimana kalau isotermal udah kita ketahui nilai dari PV-nya konstan. Tapi kita harus tahu kalau adiabatis itu ada yang konstan. Ada yang konstan juga. Jadi kalau misalkan isotermal itu PV sama dengan konstan, yang mana konstannya adalah NRT ya. Ini sama dengan NRT, ini adalah isotermal. Nah, terus kemudian kalau kita bicara adiabatis itu ada PV pangkat gamma ya, pangkat gamma itu konstan juga, konstan yang itu adalah adiabatis jadi gitu. Nah, sekarang kita lihat yang pertama ya, isotermal yang 1,2. Oke, jadi 1,2 ini adalah isotermal. Bagaimana relasinya ya? Oke, pertama kita poin-poinkan dulu. Jadi titik pertama itu ada P-nya, titik pertama ada P pertama sama V pertama. P pertama itu adalah P ya, P saja, P0 lah nggak apa-apa, P0 aja, P0. Kemudian V pertama adalah V0 gitu ya. Dan titik kedua itu adalah P2 dan V2, di mana dua-duanya nggak tahu berapa ya. Tapi ada hubungan antara P2 sama V2, yaitu menggunakan isotermal. Tapi hubungan keduanya ini adalah isotermal. Isotermal dengan suhu 4T0. Jadi itu isotermal dengan suhu 4T0. Oke. Nah, seperti ini kita bisa menghubungkan ya. Hubungannya gimana? Berarti ya karena konstan maka bisa hubungan seperti ini. P0 V0 sama dengan apa? Sama dengan P2 V2, atau nanti kita bisa memperoleh nilai dari P2 itu sama dengan apa? PV0 P0 V0 per V2. Oke. Nah, itu. Nah, gampang gitu ya. Jadi kita bisa memperoleh model seperti ini. Nah, kemudian hubungan antara 2 sama 3 itu adiabatis ya. Nah, berarti nanti ketika kita menghubungkan 2 sama 3 itu menggunakan adiabatis. Oke, 2 sama 3 itu adiabatis. Bentar. 2 yang itu adalah P2 sama V2 dan juga dengan 3 itu adalah adiabatis. Dari diketahui ya, V3-nya dari diketahui 64 V0 ya. Tapi P3-nya belum diketahui berapa. Yang jelas suhunya yang sini adalah T0 saja. Nah, di sini hubungannya adalah adiabatis. Hubungannya adalah adiabatis. Nah, karena dia adiabatis ya, di mana di sini adalah suhunya yang sini adalah ketika ini kan isotermal ya, berarti suhunya di sini adalah 64 V0. 4T0 ya, 4T0 suhunya. Yang suhu yang sini itu adalah T0 saja. Nah, maka sebenarnya P3 itu bisa dicari dengan gas ideal ya. Kita punya gas ideal PV sama dengan NRT. Nah, P3 itu adalah P3, nah, terus kemudian V3 adalah 64 V0. N-nya itu adalah 1 di sistem 1 mol tadi ya. RT-nya adalah RT0. Nah, maka nanti sebenarnya kita bisa memperoleh nilai dari P3 itu sama dengan RT0 dibagi 464 V0 jadi gitu. 64 V0. Dan kita juga tadi sebenarnya juga bisa memperoleh juga dari gas idealnya ini ya, gas idealnya ini kita akan memperoleh
P0, V0 sama dengan nRT0. Nah, N-nya kan 1 ya. Maka nanti kita bisa memperoleh hubungan kayak gini. P0, V0 itu sama dengan RT0. Maka nanti sebenarnya RT0 itu bisa menjadi P0, V0. Nah, ini nanti bisa menjadi apa? RT0 itu bisa menjadi P0, V0. Jadi gitu. Nah, oleh karena itu nanti P3 kita bisa menjadi apa? 1/64 P0. Jadi gitu. Sorry, mohon maaf, ini harusnya 4 ya, 4 T0, bukan T0 aja. 4 T0, 4 T0, ini berarti 4 NR, 4 T0 juga. Jadi RT0 itu sama dengan 1/4 ya, 1/4 P0, V0, maaf. Jadi RT0 itu sama dengan 1/4 ya, ini jadi 1/4. 1/4, dan kita akan memperoleh ini adalah 64 kali 4 gitu ya. 64 kali 4. P3-nya. Jadi P3-nya adalah 64 kali 4 itu berapa? 256. 256 P0. Oke, itu adalah P3. Oke ya, jadi seperti itu yang apa namanya itu untuk P3-nya. Nah, sekarang kita hubungkan 2 sama 3 menggunakan adiabatis. Nah, hubungan adiabatis itu kayak gimana? Hubungan adiabatis itu adalah PV pangkat gamma. Jadi P2, V2 pangkat gamma itu sama dengan P3, V3 pangkat gamma. Jadi gitu. Oke? Di mana P3 itu sendiri, ya ini sebenarnya dari awalnya adalah RT0 ya. RT0 per 64 V0 ya. RT0 per 64 V0 ya. V3-nya adalah 64 V0. 64 V0 pangkat gamma. Oke, seperti ini ya. Nah, kemudian P2, V2 ini ya kita bisa mencari dengan sebagaimana berikut. Ini kan P2, V2 sama aja kayak P2 dikalikan V2 dikalikan dengan P2 pangkat gamma min 1 ya. Ya kan? Sementara P2 pangkat V2 ini bisa dicari dengan gas ideal, jadi gitu. Karena ini suhunya 4T0, maka P2 V2 itu sama dengan N dikalikan R4T0. Nah, tapi karena N-nya itu 1 ya, maka jadinya 4R T0 saja, jadi gitu. Oke, maka ataupun karena gini gas ideal ya, maka nanti yang sisi dari ini P2 V2 ini bisa menjadi apa? Bisa menjadi P0 V0, sorry. Bisa menjadi P0 V0 gitu. Oke, jadi menjadi P0 V0. Nah, kemudian ya karena gas ideal ya. Karena 1 sama 2 itu adalah isotermal. Jadi ini adalah P0 V0, ini P0 V0, V2 pangkat gamma min 1 sama dengan RT0. Nah, RT0 tadi kan juga P0 V0 per 4 ya. Ini P0 V0 per 4. Nah, dibagi dengan 64 V0, yang sini adalah 64 V0 pangkat gamma. Dan ini bisa kita coret yang P0 V0-nya. Dan nanti kita juga bisa mendapatkan bahwasanya V2 pangkat gamma min 1, yang 64 V0 digabung ya, ini 1/4, digabung jadi kayak gini, 64 V0 pangkat gamma min 1, karena yang bawah ini bisa naik ke atas jadi pangkat min 1. Jadi seperti itu, dan kita nanti bisa memperoleh bahwasanya 64 itu kan 4 pangkat 3 ya. Jadi ini bisa dijabarkan gini, 4 pangkat 3 gamma min 1 dikali dengan V0 pangkat gamma min 1. Oke, nah oleh karena itu nanti V0 pangkat gamma min 1 ini bisa pindah ke kiri, dan kita peroleh V2 per V0 itu pangkat gamma min 1 sama dengan apa? Sama dengan, nah ini kan berarti 4 pangkat 3 gamma min 1, jadi nanti jadinya 3 gamma minus 4. Jadi gitu. Nah, ini adalah hubungan antara V2 per V0, di mana V0 ini adalah V-nya titik 1, jadi gitu ya. Jadi gitu. Oke, teman-teman semuanya udah bisa dipahami ya. Nah, itu hubungan antara V2 dan V0. Nah, yang nanti bisa dimasukkan ke W yang pertama ya. W-nya W12. Karena W12 di sini nanti sama dengan apa? NR12 adalah T0-nya adalah 4 T0 ln ya, ln V2 per V1. V1 ini adalah V0 ditambah dengan NR T0
V0 len, nah V4 per V3 ya. V4 per V3 berarti V4, V3-nya itu adalah 64 V0, 64 V0, jadi gitu. Oke, dah. Jadi kita mencari V2 per V0 itu berapa, V4 per V0 itu berapa. Jadi targetnya itu. Oke, targetnya itu. Nah, berarti sekarang kita melihatnya ini aja. Titik 4 sama 1 aja, jadi gitu ya. Jadi titik 4 sama 1 aja hubungannya, karena hubungannya nanti adiabatis dari situ. Oke, nah, ataupun kita urut aja nggak apa. Jadi pertama 2, 3 sudah, sekarang 3, 4 ya. Jadi 3, 4 itu hubungannya adalah, ini kan P3 sama V3 ya. P3 tadi itu adalah berapa? P0 per 1256 ya. Per 256. Terus kemudian V3 itu sama dengan 64 V0. Nah, kemudian yang keempat nggak tahu ya berapa. P4-nya nggak tahu berapa, V4-nya nggak tahu berapa. Tapi yang jelas hubungannya ini 3 ke 4 ini adalah isotermal. Isotermal. Sedemikian rupa kita nanti akan memperoleh bahwasannya nilai dari P4, V4 itu adalah perkalian P3, V3. P3, V3 berarti jadinya berapa kira-kira? P0, V0 dibagi dengan 4 ya. Nah, jadi gitu. Jadi P4, V4 adalah P0, V0 per 4. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke yang persamaan 4, yaitu P4, V4 ke persamaan 1. Karena hubungan antara 4 sama titik 1 itu adalah adiabatis. P1 itu adalah P0, V1-nya adalah V0. Jadi gitu. Nah, ini hubungannya adalah adiabatis. Nah, ini adalah adiabatis. Nah, adiabatis berarti gimana hubungannya? Berarti P4, V4 pangkat gamma, P4, V4 pangkat gamma sama dengan P0, V0 pangkat gamma. Sebagaimana tadi, maka P4 ini bisa keluar ya. P4, V4 aja dikalikan dengan V4 pangkat gamma min 1, P0, V0 pangkat gamma. Nah, kita bisa menjadikan P4, V4 jadi P0, V0 per 4 ya. P0, V0 per 4 dikalikan dengan V4 pangkat gamma min 1. Maka ini menjadi P0, V0 pangkat gamma, dan kita bisa mencoret lagi ya. Nilai dari P0 bisa dicoret seperti ini. Sedemikian rupa nanti kita bisa menaruh V0 ke kiri dan 4 ke kanan. Jadinya kita peroleh V0, V4 gamma min 1 per V0 pangkat gamma sama dengan 4. Nah, maka ini sama aja dengan V4 per V0 pangkat gamma min 1 ini sama dengan 4, jadi gitu. Nah, jadi gitu ya. Jadi V4 per V0 pangkat gamma min 1 ternyata sama dengan 4. Atau gimana? Berarti atau V4 per V0, berarti ketika dicari V4 per V0 itu apa? Maka V4 per V0 itu adalah 4 pangkat 1 per gamma min 1, jadi gitu. Sebagaimana ini berarti juga sama. Ini kan V2 per V0 ya, maka V2 per V0 itu sama dengan 4 pangkat 3 gamma min 4 per gamma min 1, jadi gitu. Oke, jadi gitu. Nah, sekarang tinggal memasukkan ini V2 per V0 dan juga V4 per V0 ini ke dalam persamaan W kita tadi, jadi gitu. Ke W ini ya. Ke W yang di atas ini tadi. Nah, W total ini. Nah, nanti terus kemudian kita ubah-ubah gamanya ketika ketika monoatomik dan juga ketika diatomik. Oke, berarti ini kita tambah batch lagi. Ini ya, ini. Nah, maka nanti kita bisa masukkan ya nilai dari N-nya kan 1 ya, berarti N-nya nggak usah ditulis lagi. Karena 1, maka nanti R-nya aja RT0 dimasukkan seperti ini. 4 len dari V2 per V0 itu berapa? V2 per V0 itu adalah 4 pangkat 3 gamma len 4 pangkat 3 gamma min 4 per apa itu? Gamma min 1 ya. Gamma min 1. Oke. Gamma min 1 seperti ini, dan kemudian ditambah dengan len langsung ya. Len dari V4 per 64 V0. Nah, ini masih ada 64-nya. 64-nya itu nyempil ya. Berarti nanti ini jadinya V4 per V0 itu adalah 4 pangkat 1 per gamma min 1 dibagi dengan 64 adalah 4 pangkat 3, jadi gitu. Nah, maka nanti ini jadinya adalah RT0, bentar, 4. Nah, ini ketika ntar dulu aja ya. Len
4, 3 gamma min 4 per gamma min 1 ditambah dengan, nah ini bisa dikurangi ya, berarti nanti jadinya adalah 4, 1 per gamma min 1 kurangi 3 itu jadinya berapa? Minus 3 gamma, oke, minus 3 gamma, oh, berarti nanti jadinya adalah minus min. Jadinya adalah 4 ya, berarti 4 min 3 gamma per gamma min 1. Oke, seperti ini. Nah, ini kita bisa turun pangkatnya ketika ln itu bisa turun ke bawah. Bisa turun menjadi konstantanya dari ln. Sehingga kita memperoleh berarti 4 dikalikan dengan 3 gamma min 4 per gamma min 1 ln 4 ditambah dengan, nah ini juga turun juga, menjadi 4 min 3 gamma per gamma min 1 ln 4. Nah, ln 4-nya kan keduanya memiliki ya, berarti ln 4-nya bisa keluar. RT0 ln 4. Nah, dan sisanya adalah ini. Gamma min 1 juga bisa keluar sebenarnya. Gamma min 1 juga bisa keluar. Dan juga sisanya tinggal 4 dikalikan dengan 3 gamma min 4. Nah, ditambah dengan 4 min 3 gamma. Ini sama aja dengan minus 3 gamma min 4 jadi gitu, ya kan? Nah, sedemikian rupa nanti kita bisa mengurangkan ini 4 dikurangi 1 ya, karena dalam kurung sama. Berarti nanti kita peroleh RT0 ln 4 dalam kurung 3 kali 3 gamma min 4 dibagi dengan gamma min 1. Nah, itu adalah W-nya. Nah, sekarang kita tinggal membagi ini menjadi diatomik dan monoatomik. Ketika diatomik ya, ataupun W aksen tadi, diatomik itu, nah, diatomik itu nilai dari gamanya, ataupun konstanta Laplace-nya itu, konstanta Laplace-nya itu gamanya sama dengan 5/2. Ya, 5/2, ya 5/2 itu. Sorry, bukan 5/2, 5/3, mohon maaf. Karena CP per CV ya, gamma itu. Dan sorry, bukan untuk 5/3, 7/5, jadi gitu. Karena diatomik itu nanti CP-nya 7/2, CV-nya adalah 5/2. Ya, karena ada vibrasi dan juga bisa rotasi juga. Sementara monoatomik itu nanti 5/3. Ya. Monoatomik itu Laplace-nya adalah 5/3. 5/3. Oke? Jadi kita dapat seperti ini ya. Nah, sedemikian rupa nanti kita bisa memperoleh nilai dari ini ya, berarti W-nya. Ketika ini kita sebut nanti W aksen ya, W aksen. Ini adalah W aja. Maka W aksen itu akan sama dengan apa? RT0 ln 4. Nah, ln 4, nah itu 3 dikalikan dengan 3 gamma, berarti 3 gamma berarti 21/5 minus 4 ya, dibagi dengan 7/5 kurangi 1, itu berapa? 2/5 ya, 2/5. Maka nanti RT0 ln berapa? Ln 4 di, nah ini 3, 5, bentar, 21/5 ya. 1/5 dikalikan 3 berarti 3/5/2/5. Jadinya adalah 3/2. 3/2 seperti ini, oke? Nanti teman-teman bisa ngitung sendiri. Insya Allah nanti 3/2 hasilnya. W itu sama dengan RT0 ln 4. Nah, ini dimasukkan lagi yang 5/3. 5/3 berarti dimasukkan ke dalam situ. Kita peroleh 3 dikalikan 5/3 itu adalah 5 dikurangi 4. 5/3 kurangi 1 itu adalah berapa ya? 2/3 ya. 2/3. 2/3. Nah, jadi nanti tinggal dihitung aja. Nanti hasilnya adalah 3 kali 1, 3. Terus kemudian 3 bagi 2/3 adalah 9/2. Nah, 9/2. Ternyata W-nya lebih besar yang monoatomik. Jadi gitu. Jadi lebih besar yang monoatomik. Jadi kita memiliki W aksen per W itu sama dengan itu ya, RT0 ln 4 3/2 dibagi dengan RT0 ln 4 9/2. Nah, nanti kita bisa mencoret semuanya. Coret, 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 1/3. Maka nanti W aksen per W itu sama dengan 1/3. Nah, itu adalah jawaban untuk nomor 19. Nah, ini ya. Oke, dan yang terakhir, mari kita lihat yang karena soal terakhir berada di sini ya, berada di awal sih malah.
Oke, di sini. Nah, di sini ada sebuah kondisi ya, di mana apabila 3 partikel serupa dalam satu sistem dengan level-level energi yang mungkin 0, epsilon, dan 2 epsilon, carilah fungsi partisi sistem dan energi rata-rata pada statistika Fermi-Dirac. Jadi, teman-teman harus tahu, ada 3 macam statistika ya, ataupun ada 3 macam model partikel yang sering dikeluarkan di mekanika statistik. Jadi, ada partikel Maxwell-Boltzmann, jadi gitu ya, partikel yang kemudian terbedakan ya, dan juga partikel itu bisa menempati energi yang sama. Jadi intinya di sini konteksnya partikel itu dideskripsikan yang sangat umum itu ada 3 ya. Pertama partikel Maxwell-Boltzmann yang seperti hanya gas oksigen ya, gas CO2 dan sebagainya itu ya. Itu semua partikel Maxwell-Boltzmann. Di mana dia itu terbedakan dengan satu dengan yang lain, dan juga dia boleh menempati energi yang sama. Nah, dia boleh menempati energi yang sama, O2, gas O2 ataupun gas CO2 dan yang lain itu semua terbedakan dan boleh menempati energi yang sama. Tetapi juga ada partikel yang disebut sebagai partikel boson. Nah, partikel boson di sini nanti contohnya adalah partikelnya cahaya ataupun foton ya. Dan juga partikel-partikel yang kemudian spinnya genap. Nah, itu nanti partikel yang seperti itu nilai dari partikel itu terbedakan ya. Tak terbedakan. Jadi partikel itu tak terbedakan. Jadi antara satu foton dengan foton yang lain itu nggak bisa dibedakan. Cuman dia itu boleh menempati energi yang sama. Jadi gitu ya. Contohnya adalah foton. Nah, nanti juga banyak ya. Kalau misalnya kita bicara partikel di sini nanti ada bidangnya sendiri. Jadi nanti ada bidangnya fisika partikel yang memang khusus mencari partikel yang ada di alam semesta ini, jadi gitu. Nah, yang kemudian banyak ditemukan sekarang ya, dan masih ada perkembangan di bidang ini, jadi gitu. Dan jadi tidak hanya 3 ini aja, mungkin nanti statistiknya beda, mungkin statistikanya itu terbedakan, energinya harus loncat-loncat gimana, jadi itu nanti bisa macam-macam, jadi gitu ya. Nah, nanti kemudian matematikanya juga macam-macam juga. Nah, cuman ketika konteksnya kita sekarang yang dipelajari untuk dasar ya, utamanya di dasar mekanika statistik, maka ada 3 ini, Maxwell-Boltzmann, boson, sama fermion. Nah, fermion ini adalah contohnya adalah elektron. Jadi elektron itu partikel fermion. Apa sih partikel fermion itu? Partikel yang memenuhi statistika Fermi-Dirac. Ya, apa statistika Fermi-Dirac itu? Jadi dia itu tak terbedakan antara satu elektron dengan yang lain, tetapi dia tidak boleh juga menempati energi yang sama. Jadi elektron itu harus memiliki elektron-elektron dalam satu sistem ya. Maksud saya di sini dalam satu sistem yang kemudian kena energi yang sistem itu, kena energi di sistem itu, maka dia itu energinya harus beda-beda. Makanya elektron itu harus memiliki bilangan kuantum di atom yang beda-beda. Contohnya elektron tidak boleh memiliki spin yang sama pada kulit yang sama. Jadi gitu. Berarti itu artinya terbedakan. Energinya berbeda. Tetapi yang jelas dia tidak terbedakan. Dan juga banyak energi yang beda-beda ya di dalam atom itu, karena nanti bergantung pada kuantum orbitalnya dan juga kuantum bilangan kuantum yang lain. Nah, sekarang karena di sini adalah elektron ya, ataupun fermion itu memenuhi statistika Fermi-Dirac, maka kita memahami bahwasanya partikel yang kemudian tak terbedakan ya, dan juga memiliki energi yang berbeda, itu nanti masuk ke statistika Fermi-Dirac. Sekarang bagaimana menganalisis yang namanya ketiga partikel ini dari sudut pandang mekanika statistik. Jadi mekanika statistik itu memiliki konsep yaitu fungsi partisi, yang kemudian fungsi partisi itu dibangun dari setiap sistem yang berbeda. Nah, setiap sistem itu ataupun setiap energi yang diberikan kepada benda, sudah kita jelaskan pada part sebelumnya, setiap partikel ataupun setiap sistem ketika diberikan energi, maka nanti keadaan sistem tersebut akan memiliki probabilitas yang berdasarkan penurunannya Boltzmann, probabilitasnya itu sebagai fungsi energi itu akan bisa dituliskan dengan C dikalikan E pangkat minus epsilon per KT, jadi gitu. Itu adalah probabilitas keadaan dengan energi epsilon, jadi gitu. Jadi ketika energinya berubah, maka probabilitasnya juga berubah juga. Jadi gitu. Itu adalah yang diturunkan dari
Boltzmann dari konsep ensemble kanonik, jadi gitu ya. Ketika sistem itu kemudian dikenai energi. Nah, sekarang karena karena partikel Fermi itu harus menempati energi yang beda-beda, maka sekarang saya akan coba jabarkan ya perbedaan antara boson sama fermion dalam konteks statistika. Nah, jadi saya coba jabarkan dengan penurunan sebagaimana berikut. Oke, jadi ketika kita membuat pencacahan partikel dalam suatu ruang energi, gitu ya, maka kita bisa membuat seperti ini. Misalkan di sini kita memiliki contoh ya, contoh di sini ada dua elektron ya, dua partikel boson dalam 3 tingkat level energi. Dua partikel boson dalam 3 tingkat energi. Nah, ataupun 3 level energi. Maka kemungkinan, karena ingat ya, boson itu dia itu tak terbedakan, berarti penulisan satu partikelnya dibentuk dengan huruf yang sama. Ini hurufnya A. A itu mewakili partikel. Oke, berarti karena ada dua partikel, maka kemungkinan berada di energi 1, 2, sama 3 itu bisa sebagaimana berikut. Jadi bisa aja AA seperti ini, ataupun AA seperti ini, ataupun AA seperti ini. Nah, tapi tidak hanya seperti itu. Bisa juga partikel ini menempati energi yang sama, AA, AA, AA. Jadi ada berapa? Ada 6 kemungkinan distribusi dari partikel dalam level-level energi ini. Jadi gitu. Nah, ketika setiap level ini merepresentasikan E1, ini adalah E2, ini adalah E3, maka nanti setiap kondisi ini energinya harus dijumlah, jadi gitu. Jadi ini energinya harus dijumlah. Berarti nanti setiap keadaan satu, jadi keadaan satu ini P1 ini akan memiliki probabilitasnya, yaitu adalah C dikalikan E pangkat minus ya epsilon 1 plus minus epsilon 2 per KT. Kenapa? Karena ya partikelnya menempati di E1 sama E2. Berarti nanti P1 ini adalah C min E1 min E2, jadi gitu. Begitu juga ketika nanti seperti ini. Nanti berarti P2 sama dengan C E minus E1 E3 minus E3 per KT dan seterusnya, jadi gitu. Nah, cara mencari probabilitas keadaan seperti itu. Nah, kemudian nanti P total gitu ya. Nah, maka P total itu akan sama dengan apa? Sama dengan disebut juga dengan fungsi partisi. Bukan fungsi partisi. Ya, P total berarti ya dijumlahkan aja P1 plus P2 sampai P6 ya. Oleh karena itu, karena C-nya sama, maka nanti kita bisa menjadikan kayak gini. E pangkat minus E1 minus E2 per KT plus E pangkat minus E1 minus E3 per KT dan seterusnya sampai yang terakhir ya, P6 itu adalah E min 2 E2 per KT, jadi gitu. Nah, jadi karena P total itu, sistem itu harus dua partikel itu pasti berada di ketiga level energi itu, maka P total pasti 1, karena jelas partikel pasti ada di ketiga level energi itu. Artinya P total harus 1. Sedemikian rupa nanti C-nya di sini sama dengan apa? 1 per, ya tadi, yang jumlah E eksponen tadi, yang jumlah ini. Nah, yang nilai di bawah ini, E1 di per ini, ya, nilai yang di bawahnya 1 ini, maksudnya C sama dengan 1 per fungsi eksponensial ini, fungsi eksponensial di bawah ini itu semuanya adalah disebut dengan fungsi partisi, jadi gitu. Jadi ini disebut dengan fungsi partisi, jadi gitu. Jadi fungsi partisi adalah penjumlahan dari bentuk eksponensial dari semua kemungkinan energi yang dimiliki setiap keadaan, jadi gitu. Jadi gitu ya. Nah, fungsi partisi itu seperti itu. Nah, itu ya. Sekarang kita lihat kondisi kita ya. Kondisi kita di sini apabila 3 partikel serupa dalam satu sistem dengan level energi yang mungkin 0E dan 2E. 3 partikel, 3 kemungkinan level energi. Maka ketika kita gambarkan hanya berapa keadaan yang mungkin? Hanya satu keadaan yang mungkin. Berarti kalau hanya satu keadaan yang mungkin, berarti fungsi partisinya ya cuma 1. Maksudnya cuma bentuk satu eksponensial saja. Ini 0, ini epsilon, ini 2 epsilon. Nah, partikel ada di sini aja. Ya berarti nanti fungsi partisinya ya ini aja. Berarti P, ya keadaan ini aja ya. P epsilon sama dengan C
eksponensial apa? Minus penjumlahan seluruh energinya, yaitu adalah 3 epsilon per KT. Berarti karena apa namanya itu bentuk kayak gini ya, maka nanti fungsi partisinya cuma satu. Fungsi partisi itu lambangnya, nah itu nanti kemudian dilambangkan dengan Z ya, jadi gitu. Maka nanti ini ya, P-nya itu, karena P epsilonnya harus 1 ya, P epsilonnya harus 1, maka nanti CE minus 3 epsilon per KT, maka C-nya itu sama dengan 1 per epsilon minus 3 epsilon per KT, jadi gitu. Nah, atau nanti kita peroleh ya P-nya ya 1 gitu ya. Ya P-nya 1 ya. Oke. Nah, oke, tapi sebelum ke situ kita coba dulu ya. Jadi intinya di sini kita udah tahu bahwasanya nilai dari fungsi partisinya adalah seperti itu. Nilai fungsi partisinya cuma E pangkat minus 3 epsilon per KT saja. Jadi gitu. Nah, sekarang ya nilai fungsi partisinya cuma yang ini aja. Cuma ini aja karena nilai dari fungsi partisi itu adalah nilai di bawahnya dari ini, di bawahnya dari nilai 1 ya. Jadi misalkan ini kayak tadi C sama dengan 1 per fungsi eksponensial sepanjang ini, maka itu semua adalah fungsi partisi. Yang lambangnya adalah Z. Lambangnya adalah Z, jadi gitu. Nah, ini jadi Z-nya di sini cuman sama dengan eksponensial minus 3 epsilon per KT saja, jadi gitu. Nah, kalau kita berdasarkan dari apa namanya itu apa namanya entropinya dari Boltzmann ya, ataupun nanti kemudian dari Boltzmann, karena kita tadi kan menggunakan apa namanya itu fungsi probabilitasnya yang diusahakan Boltzmann ya, maka nanti kita bisa memperoleh bahwasanya energi rata-rata itu ya, karena yang dicari dari energi rata-rata itu sama dengan minus KT dikalikan dengan do ya, do per do beta dari ln Z, jadi gitu. Jadi do per do beta dari ln Z. Apa sih beta itu? Beta itu adalah 1 per KT. Beta sama dengan 1 per KT. Nah, sekarang kalau kita memiliki ln Z ya, ln Z itu kan apa? Ln Z itu kan ini ya, apa namanya itu? Z-nya itu kan 3E per KT ya, jadi gitu. Jadi Z-nya itu kan sama dengan E eksponensial minus 3 epsilon per KT. Berarti nanti ln Z itu sama dengan apa? Sama dengan ya minus 3 epsilon per KT, jadi gitu, ya kan? Jadi seperti itu ya. Ln Z itu sama dengan minus 3 epsilon per KT, seperti ini. Nah, untuk menentukan dari nilai dari apa namanya itu ininya, dari eksponensialnya, maka epsilon itu sama dengan minus KT do ln Z itu adalah minus 3 epsilon per KT ya. Mohon maaf, ini bukan 3 epsilon per KT ya. Ada kesalahan dikit. Nilai dari energi rata-rata itu harus sama dengan oke, bentar. Ini ada kesalahannya. Jadi ini harusnya energi rata-rata itu bukan KT do ln Z. Bentar. Kalau misalkan do ln Z, do B. Oh, sorry. Ini harusnya tidak perlu pakai KT ya. Jadi energi rata-rata itu langsung saja apa namanya itu do ln Z per do beta saja, jadi gitu. Ini salah. Jadi nggak perlu pakai ini, tapi langsung pakai ini aja. Jadi energi rata-rata saya revisi ya. Ini jadi energi rata-rata adalah minus do ln Z per do beta saja, jadi gitu. Minus do ln Z per do beta saja. Nah, sekarang kita memiliki bahwasannya nilai dari Z itu seperti ini ya, yang kita sistem tadi. Berarti nanti ln Z itu akan sama dengan apa? Akan sama dengan ln eksponensial minus 3 epsilon per KT. Maka kita peroleh apa? Minus 3 epsilon per KT ln E. Nah, ln E itu berapa? 1. Berarti kita dapatkan minus 3 epsilon. Nah, per KT itu adalah beta. Jadi gitu. Nah, maka nanti energi rata-rata epsilon sama dengan minus do ln Z
per do beta, di mana ln Z-nya itu adalah sama dengan minus 3 epsilon beta per do beta. Nah, maka nanti kita akan peroleh minus kali minus positif, berarti 3 epsilon juga keluar. Do beta per do beta sama dengan 1. Maka nanti kita peroleh nilai rata-ratanya adalah 3 epsilon. Jadi gitu. Nah, itu adalah metode menentukan energi rata-rata melalui fungsi partisi, yaitu energi rata-rata itu adalah minus do ln Z per beta. Mohon maaf tadi kalau pakai KT ya, salah ya. Jadi yang benar adalah yang ini. Oke, baik, itu adalah mekanika statistik untuk nomor 20 ya. Jadi nanti akan berbeda-beda ketika misalkan jumlah level energinya tidak hanya 3. Misalkan ketika 4, nanti teman-teman harus menjabarkan lebih banyak lagi, jadi gitu. Jadi fungsi partisinya tidak hanya 1, tapi banyak. Nah, tapi karena case di sini tuh ya cuma ada 3 partikel dan juga 3 level energi ya berarti cuma satu kemungkinan saja. Ya akibatnya fungsi partisinya cuma 1. E pangkat minus 3 epsilon per KT saja, jadi gitu. Oke, baik, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga yang kita pelajari pada video kali ini bermanfaat ya, dan nanti bisa membantu teman-teman semuanya dalam belajar. Saya doakan semoga teman-temannya semuanya selalu dalam kondisi sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga nanti ketika menyelesaikan ataupun mengikuti kompetisi juga dimudahkan untuk nggak selalu menangkan ya, tapi dimudahkan dalam yang paling utama adalah belajar ya, karena di sini nanti targetnya yang saya sampaikan di sini untuk belajar teman-teman semuanya, karena buktinya saya sampaikan untuk belajar ini tidak langsung jawaban, tetapi yang saya sampaikan di sini tadi adalah bagaimana kita menyelesaikan permasalahan yang kemudian diberikan pada setiap soal, jadi gitu. Jadi ketika teman-teman udah terbiasa untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini, insya Allah nanti ketika dapat problem seperti apapun, teman-teman mungkin akan terpacu sendiri untuk menyelesaikan itu, tanpa kemudian intinya hanya mencari jawaban, tidak hanya berpikir intinya mencari jawaban, tapi bagaimana benar-benar menyelesaikan permasalahan itu dengan kemampuan teman-teman semuanya. Oke, baik, mungkin sampai sini dulu video berkaitan pembahasan soal MIPA bidang fisika bagian termodinamika yang kita sudah bahas dari part 1 sampai part 4 ini. Semoga ini bermanfaat. Saya akhiri sampai sini dulu. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi pada video pembahasan MIPA untuk bagian yang lain, yaitu bagian mekanika kuantum ya. Jadi stay tune ya, tetap tetap ikuti video ataupun channel ini ya. Insya Allah nanti bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.